Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bertemu dan kembali kita dapat merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan kami kembali diberikan kesempatan menikmati satu hari lagi. Terima kasih untuk kesempatan saat ini kami juga akan merenungkan firman dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat bagi setiap kami yang mendengarnya, agar kami dapat mengerti dan juga nanti dapat melakukannya. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan hikmat bagi hamba-Mu yang membawakannya. Kiranya Dia boleh dapat berbicara sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini ayat Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-14 hingga 26. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-14 dan ayat yang 24 hingga 25. Kisah Para Rasul 1, ayat 14 dan 24 sampai 25. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Bapak, Ibu, Saudara, sejak awal Yesus telah memanggil murid-murid untuk mengikuti Dia, supaya murid-murid ini jugalah yang akan menjadi saksi bagi kematian dan kebangkitannya. Para murid ini telah dipilihnya untuk menyampaikan berita Injil ke seluruh dunia. Dia memanggil sekelompok orang yang akan menyaksikan kebangkitannya. Dia memanggil sekelompok kecil orang untuk menjadi saksinya. Pada awalnya hanya sekelompok kecil orang saja, akan tetapi pada akhirnya menjadi gerakan yang mendunia. Dalam ayat bacaan kita hari ini, mengisahkan setelah peristiwa Yesus yang sudah terangkat ke surga di Bukit Zaitun. Para rasul taat pada perkataan Yesus yang menyuruh mereka untuk kembali ke Yerusalem dan menunggu akan datangnya Roh Kudus. Setelah mereka tiba, mereka berkumpul untuk berdoa senantiasa. Para murid yang masih memiliki identitas masing-masing dalam diri mereka dikatakan bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sebuah hal yang menunjukkan perubahan hati mereka ketika mengalami peristiwa kebangkitan Yesus. Sebuah sikap hati yang mau taat dan bersekutu dengan rekan-rekan seiman, meskipun mereka berbeda latar belakang, dan juga hati yang siap untuk memberi semuanya bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam bacaan kita ini juga memperlihatkan bahwa para murid tetap tekun berdoa. Walaupun Yesus sudah terangkat ke surga, bukan berarti para rasul akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Doa juga merupakan menunjukkan persekutuan yang erat antara Yesus Kristus dan murid-muridnya yang tetap terjalin meskipun Dia sudah naik ke surga. Bahkan ketika mereka akan memilih siapa yang menggantikan posisi Yudas menjadi rasul, mereka lakukan dengan doa terlebih dahulu. Sama halnya seperti yang Yesus lakukan sebelum memilih murid-muridnya. Dan mereka melakukan dengan cara yang sama, yaitu pemilihan yang benar-benar bergantung kepada kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur telah diberikan teladan bagaimana menjadi pengikut Kristus yang benar melalui para rasul. Terdapat 3 hal yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah ketaatan kepada perintah Tuhan. Kedua adalah bersekutu bersama saudara-saudara seiman kita. Dan yang ketiga ialah berdoa. Doa menjadi hal yang sangat penting yang Yesus ajarkan, karena dengan doa menunjukkan kebergantungan hidup kita kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dari bagian ini ada satu hal yang bisa kita renungkan bersama. Apakah sungguh di dalam kehidupan kita sudah bergantung penuh kepada Tuhan melalui doa-doa kita? Ataukah
Berdoa hanya dilakukan menjadi sebuah kegiatan rutin saja tanpa makna yang berarti. Ataukah mungkin doa itu hanya diucapkan untuk menyampaikan keinginan kita saja, sehingga ketika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita menjadi kecewa akan jawaban Tuhan atas doa kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar bahwa dengan berdoa, maka kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Sebuah komunikasi dengan Tuhan. Dan juga menunjukkan satu sikap hati kita yang sungguh-sungguh bergantung, penuh kepada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita hidup terus bergantung kepada Tuhan dengan berdoa kepadanya di dalam keadaan baik maupun juga di dalam keadaan sulit. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita semua. Solideo Gloria. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman yang kembali mengingatkan kami untuk terus hidup bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah firman ini Engkau boleh tanamkan dalam hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan Roh Kudus-Mu boleh menumbuhkannya di dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin kegiatan kami pada hari ini. Kami memohon penyertaan Tuhan selalu bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.